Oke guys, ketemu lagi bersama saya Berry Kontraktor NBSI. Lama tak upload video, bukan berarti saya lagi malas bikin video ya. Sebenarnya ada beberapa video yang sudah saya rekam tapi belum sempat ngedit. Salah satunya video ini adalah proyek saya yang di Marina, di mana pembangunan rumah komersil tipe 48 dan tipe 46, dan sekarang ini sudah berjalan 30%-an gitu. Cuman dikarenakan ini proyek dibilang bermasalah, enggak juga, hanya saja ada beberapa faktor yang mengakibatkan proyek ini diberhentikan gitu. Saya berhentikan karena malas untuk ngurusnya, sebab proyek itu ada SPK ya teman-teman. Tapi dari SPK itu ada kemungkinan lambat dari kontraktor dan ada juga lambat dari developer atau ownernya sendiri. Nah, ini kenapa saya hentikan ya. Pertama, di dalam kontrak tersebut terdapat bahwa pembayaran untuk proyek ini tidak ada DP, akan tetapi pembayarannya itu monthly progress atau dibayar tiap bulan gitu. Nah, di sana di kontrak tersebut sayangnya tidak dijelaskan opnam per bulan itu setelah opnam harus menunggu berapa lama baru dibayarkan uangnya gitu. Nah, proyek ini opnam tiap bulan, tapi setelah 21 hari dari hasil opnam baru dibayarkan. Nah, di lapangan yang terjadi setelah di opnam menunggu 21 hari itu ternyata melenceng dari yang disepakati gitu. Harus ngomong didesak dulu baru pembayaran keluar. Setelah itu untuk termin kedua nunggu lagi karena inilah itulah titik bengek lah. Nah, jadi karena tidak ada komitmen tersebut, saya pun juga malas untuk survei atau untuk nengok ke lapangan. Nah, akan tetapi di lapangan itu orang yang saya percaya sebagai mandor itu kong kali kong juga dengan owner gitu loh. Nah, dibilanglah anggota saya tidak ada di lapangan, sedangkan mandor dan anggota saya ini dipakai sama owner di proyek lain gitu, di proyek dia juga. Nah, cuman daripada ribut apa segala macam, sehingga saya dikasihlah surat pemutusan kontrak. Ya udah, dengan senang hati. Nah, saat perhitungan bersama progres, barang yang sudah saya pasang itu tidak dibayarkan sepenuhnya dengan alasan oh ini miring, ini teleng, ini macam-macam lah gitu. Nah, perlu diketahui teman-teman di sini, hal-hal yang tersebut sebenarnya dalam kontrak harus benar-benar kita perhatikan, harus benar-benar kita setujui bersama apa yang akan kita kerjakan sesuai SOP dan kesepakatan bersama itu. Nah, proyek saya ini kebetulan udah terlalu banyak melenceng, jadi sebenarnya udah malas sih untuk mengulik dan untuk membahasnya gitu. Nah, jadi salah satu contoh dalam pemasangan bata dikatanya miring. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, pemasangan bata itu sebenarnya tidak bisa 100% perfect seperti kayak kita melester. Nah, ketidakperfectan itu nanti akan ditutupi saat kita melakukan plester, dan tidak perfect plester itu akan ditutupi dengan saat kita pengajian. Tapi kalau seandainya udah selesai proyek itu seperti checklist, defect list, nah disitulah komplainan kenapa retensi itu bergulir. Nah, di sini hal-hal demikian tidak berlaku. Jadi daripada saya ribut, ya udah apa keputusan dari pihak owner tanpa basa-basi langsung saya setujukan aja. Nah, di sini saya keliling-keliling proyek, semua sisa-sisa proyek yang ada di sini saya bawa balik ke gudang saya. Nah, pekerjaan yang tidak disetujui, yang katanya ya udah kalau seandainya bongkar silahkan ya, tapi tidak saya bongkar, saya sedekahkan, saya infakkan aja ke developernya. Sebab kenapa? Kalau seandainya saya bongkar, saya perlu biaya untuk pembongkaran tersebut lagi. Jadi sebagai pelajaran untuk saya ke depannya, hal-hal yang demikian saat mencari mandor perlu kita hati-hati. Perlunya pengawasan di lapangan, perlunya hitam di atas putih tadi, dan harus bisa dibunyikan kontrak.
kapan harus opnam, kapan harus termin, dan kapan harus pembayaran. Nah, terkadang ada juga sih beberapa BUMN yang karena saya pernah bekerja di BUMN soal tagihan tersebut, tapi ya setidaknya dia mengakui hutangnya. Jadi proyek ini saya selesaikan seperti yang ada di video ini. Ini adalah video dan terakhirnya saya di sini. Nah, kebetulan ini saya lagi beres-beres pengumpulan sisa-sisa material. Mana yang bisa saya bawa pulang, saya bawa pulang. Mana yang rasa-rasanya saya tinggal, ya udah saya tinggal aja. Cuman dari progres yang saya hitung ini, dan alhamdulillahnya tidak membuat saya rugi, ya setidaknya walaupun tidak ada untung, ya balik modal lah gitu kan. Apa yang saya pasang di sini semua dibayarkan mereka sih sebenarnya, tapi secara hitung-hitungannya tidak terlalu saya hitung semua karena udah capek yang membahas dengan hal-hal demikian. Nah, itu koral, kayak besi, kayak pasir, kayak spandek, atap, itu semua udah saya bawa balik. Nah, padahal proyek ini itu kontraknya 1 tahun, dan kebetulan waktu itu November di-cut. Padahal saya kontraknya itu berakhir bulan Juli tahun 2024. Hanya saja di sana dibunyikan rumah contoh 2 unit harus diselesaikan dulu, baru yang lain dilanjutkan. Tapi kan dalam pengerjaan di lapangan sebenarnya kita tidak bisa memfokuskan di rumah contoh, karena tukang saya sistemnya itu ketengan, artinya slop semua, bata semua, dinding semua. Nah, di sini saya dilambat pembayaran dikarenakan katanya rumah contoh tidak selesai. Tapi gimana rumah contoh selesai, sedangkan salah satu contoh seperti ini, rumah itu 14 unit, rumah contoh 2 unit, yang 12 unit lagi itu karena pengerjaannya bareng, jadi saya minta opnam per 14-nya, dan mereka tidak mau dikarenakan rumah contohnya belum selesai. Padahal itu rumah contoh udah plasteraci, udah diatap, hanya saja tinggal pasang keramik, plafon, pintu udah selesai gitu. Sedangkan yang 12 lagi itu boleh dikatakan ada beberapa yang udah sampai ring balok seperti video ini, ada yang separuh, ada yang udah mau naik atap. Tapi pembayaran dihambat dikarenakan rumah contoh tidak selesai gitu. Jadi sebenarnya sesuatu masalah yang ada di lapangan itu bisa kita selesaikan kalau seandainya cari jalan keluarnya gitu. Nah, suatu masalah tidak akan selesai kalau masalah itu dibahas terus. Sebab kenapa? Masalah itu sesuatu yang kamu anggap masalah, jika tidak maka bukan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman kondisi saat ini. Ya, mungkin dari beberapa video saya ini ada rumah yang tidak selesai dikarenakan saya di-cut, bukan berarti kerjaan saya jelek, enggak, tapi teman-teman bisa lihat bagaimana rapi pemasangan bata, bagaimana rapinya